Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, perkenalkan nama saya Andriano Andi Fernandes. Saya akan mempresentasikan tugas agama saya dengan judul Toleransi Antarumat Beragama di Indonesia. Oke, baik kita langsung masuk ke slide yang pertama saja. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang sangat besar. Keragaman ini adalah kekayaan nasional, tetapi sekaligus berpotensi menimbulkan gesekan jika tidak dikelola dengan baik. Karena itu, toleransi antar umat beragama menjadi kunci utama untuk mempertahankan persatuan. Toleransi dalam konteks ini bukan menyamarkan ajaran agama, melainkan sikap saling menghormati hak setiap pemeluk agama untuk beribadah sesuai keyakinannya, menghindari pemaksaan, serta menjaga komunikasi lintas iman di tengah situasi mayoritas minoritas. Lanjut ke slide yang kedua. Permasalahan utama yang diangkat adalah apakah masyarakat sudah memahami makna secara toleransi? Bagaimana bentuk-bentuk toleransi yang sudah berjalan di masyarakat? Faktor apa saja yang mendukung atau justru menghambat toleransi? Dan strategi apa yang dapat dilakukan agar toleransi tetap terjaga? Atas dasar itu, penulisan ini bertujuan menjelaskan hakikat toleransi dalam konteks Indonesia, memetakan praktik toleransi di lapangan, menganalisis faktor pendorong atau penghambat, lalu merumuskan langkah-langkah penguatan toleransi agar selaras dengan Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Secara sederhana, toleransi adalah kemampuan menerima dan menghormati perbedaan keyakinan tanpa harus mengorbankan iman pribadi. Semua agama besar di Indonesia sesungguhnya mengajarkan nilai damai, nilai kasih, dan tidak memaksa dalam beragama. Karena itu, toleransi tidak bertentangan dengan agama. Justru ia merupakan penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan bersama. Dalam masyarakat majemuk seperti Indonesia, toleransi berfungsi sebagai perekat sosial agar perbedaan tidak berubah menjadi konflik. Next. Landasan toleransi di Indonesia. Sikap toleransi di Indonesia memiliki dasar yang kuat, bukan hanya secara moral, tetapi juga secara negara dan budaya. Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, dan persatuan Indonesia, menentukan warga negara untuk beragama sekaligus menjaga persatuan. Di luar itu, budaya lokal seperti gotong royong, musyawarah, dan Pepa Selira sudah lama menjadi modal sosial bangsa dalam hidup damai dengan orang yang berbeda agama. Dalam praktik sehari-hari, toleransi tampak dalam banyak bentuk. Menghormati hari-hari besar agama lain, tidak mengganggu kegiatan ibadah, memberikan ruang bagi pembangunan rumah ibadah sesuai aturan, serta bekerja sama dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan tanpa melihat agama. Di sekolah ataupun juga di kampus, toleransi diwujudkan melalui pendidikan multikultural yang menanamkan penerimaan perbedaan sejak dini. Di masyarakat adat, sering dijumpai tradisi yang melibatkan berbagai pemeluk agama sekaligus. Dan ini menjadi contoh bahwa toleransi bisa hidup secara alami jika difasilitasi. Kita lanjut ke slide yang selanjutnya. Faktor pendorong toleransi. Toleransi tidak muncul sendiri. Ia tumbuh karena ada faktor pendorong. Pendidikan yang mengajarkan keberagaman, pemahaman agama yang moderat, dan keteladanan tokoh agama sangat berpengaruh dalam membentuk sikap terbuka. Keluarga juga berperan sebagai tempat pertama anak belajar menghadapi perbedaan. Selain itu, literasi digital yang baik membantu masyarakat menyaring informasi sehingga tidak mudah terprovokasi oleh ujaran kebencian berbasis agama. Sebaliknya, toleransi bisa melemah karena fanatisme sempit, pemahaman agama yang eksekutif, dan politik identitas yang menonjolkan perbedaan. Media sosial yang tidak dikendalikan dapat
diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas, dan kurangnya ruang dialog juga menjadi pemicu munculnya sikap intoleran. Karena itu, faktor-faktor penghambat ini harus dikenali lebih awal agar bisa diantisipasi. Menjaga dan meningkatkan toleransi harus dilakukan bersama oleh pemerintah, lembaga keagamaan, sekolah, dan juga masyarakat. Pemerintah dapat membentuk forum kerukunan dan membuat regulasi yang mencegah diskriminasi agama. Lembaga keagamaan bisa menguatkan dakwah atau khotbah yang ramah dan menentang kekerasan. Sekolah perlu menanamkan moderasi beragama dan Bhinneka Tunggal Ika sejak dini. Di sisi lain, generasi muda dapat menjadi agen perdamaian melalui kegiatan sosial lintas iman dan kampanye positif di ruang digital. Next. Di tempat-tempat itu, masyarakat berbeda agama bisa ikut dalam perayaan budaya yang sama, saling membantu dalam sejumlah daerah di Indonesia seperti Cigugur, Goa Lor, Bima, dan Ambon. Pasca konflik menunjukkan bahwa toleransi bisa diwujudkan jika ada dialog rutin, peran tokoh lokal, dan kearifan tradisional yang mempersatukan bencana dan bekerja sama dengan membangun fasilitas umum. Ini membuktikan bahwa toleransi bukan sekedar konsep di atas kertas, tetapi dapat menjadi budaya hidup bila harus terus dipelihara. Dapat ditegaskan bahwa toleransi antar umat beragama adalah fondasi penting bagi keutuhan Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi dan potensi polarisasi, toleransi harus tetap diperkuat agar perbedaan agama tidak berubah menjadi sumber konflik. Penguatan toleransi perlu ditempatkan sebagai tanggung jawab bersama dan dijalankan secara berkelanjutan melalui pendidikan, kebijakan publik, keteladanan tokoh, dan partisipasi generasi muda. Dengan begitu, cita-cita hidup damai dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dapat terus terjaga. Menghargai perbedaan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menerima keberagaman sebagai bagian dari kekayaan hidup. Terima kasih.